Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Taqwa Ranting Paserapan yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat yang mulai berjamaah. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Paserapan Bandar Khalifah, Bapak Syarifuddin Falang beserta jajaran. Yang terhormat seluruh jajaran Ibunda Ranting Aisyah. Yang terhormat Al Ustadz pada malam hari ini Bapak Ustadz Tanwir Syadian. Dan yang terhormat seluruh jamaah sholat qiyamul lail yang berhadir pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema dari kultum singkat yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah keutamaan Al-Qur'an. Hadirin yang saya hormati, Al-Qur'an merupakan kitab suci yang mulia, diturunkan kepada seorang yang mulia, berisi perkataan Sang Pencipta yang maha mulia, dan diturunkan pada bulan Ramadan yang mulia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an yang berisi berupa petunjuk bagi seluruh umat-umat muslim, seluruh umat manusia di muka bumi. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran adalah landasan hukum syariat bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia, dan bukan hanya berisi tentang kisah para nabi dan rasul, melainkan juga berisi tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang nantinya ilmu-ilmu tersebut akan terus berkembang dan melahirkan ilmu-ilmu pengetahuan terbaru lainnya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, terutama di bulan Ramadan ini merupakan suatu kewajiban bagi kita setiap umat muslim untuk selalu berinteraksi aktif kita dengan Al-Quran, baik dengan cara membacanya, mempelajarinya, ataupun dengan mengamalkan apa saja yang terdapat di dalamnya. Karena ada sangat banyak keutamaan yang bisa kita peroleh dari selalu membaca Al-Quran. Sebagaimana Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik di antara kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya kepada orang lain di sekitar kamu. Dan bukan hanya menjadi orang-orang terbaik, tapi kelak para pembaca Al-Qur'an, para ahlinya kelak akan diberikan syafaat dari Al-Qur'an yang selalu mereka baca. Sebagaimana Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'tiya yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an itu, karena kelak ia akan menjadi syafaat bagi para ahlinya. Dan bukan hanya menjadi syafaat, tapi kelak jika kita selalu membaca Al-Qur'an, bahkan hanya membaca satu huruf saja dari kitabullah ini, kita sudah mendapatkan pahala sebanyak 10 kali lipat kebaikan. Yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya kitabullah ini, barang siapa yang membaca satu huruf saja darinya, maka akan dilipat gandakan darinya 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita sebagai umat Islam sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk selalu berinteraksi aktif dengan Al-Quran. Bahkan para sahabat Nabi di masa lampau, mereka walaupun sudah menghafalkan Al-Quran di luar kepala mereka, mereka masih selalu rutin untuk selalu membacanya. Bahkan dalam salah satu riwayat dikatakan bahwa
Saking seringnya beliau membaca Al-Quran, mushaf yang selalu beliau baca itu sampai robek dan juga goyah Bapak Ibu. Coba kita lihat Bapak Ibu, kayak mana bentukan Al-Quran kita di rumah kita saat ini. Mungkin berdebu, mungkin koyak-koyak, tapi dimakan tikus Bapak Ibu. Gak ada kemauan dari hati kita untuk membacanya. Bahkan Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu imam fikih terkemuka, Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau dalam satu bulan Ramadan bisa mengatakan Al-Quran sebanyak 60 kali. Berbeda dengan kita Bapak Ibu, yang mungkin kita mulai membaca Al-Quran di usia 6 tahun, tapi hatamnya mungkin bisa di usia 60 tahun. Itu pun jika Allah menghendaki. Bagaimana jika Allah tutup usia kita Bapak Ibu? Masih belum adakah kesadaran dari hati kita ini Bapak Ibu? Oleh karena itu, di akhir Ramadan ini menjadi evaluasi bagi kita untuk menjadi orang-orang terbaik pilihan Allah, yang menjadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Coba Bapak Ibu, kita baca Al-Quran itu terus. Kita evaluasi dari diri kita. Dalam satu bulan Ramadan ini sudah sampai mana bacaan Al-Quran kita? Dalam satu bulan Ramadan ini sudah sampai manakah pengetahuan kita tentang Al-Quran? Dan bagaimana amal-amalan kita? Apakah sudah sesuai dengan amalan-amalan yang diajarkan oleh Al-Quran? Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, alhamdulillah dengan adanya iktikaf di masjid kita ini yang diajarkan selama malam-malam ganjilnya, kita bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, baik dengan cara membacanya, mempelajarinya, ataupun dengan mengamalkan apa saja yang terdapat di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ramadan telah usai, tapi bacaan Al-Quran kita jangan sampai lari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.